Ya, itu ada yang banget di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, hari ini kita akan jalan-jalan ke kebun labu madu, atau kita lebih mengenalnya dengan Butternut Pumpkin. Saat ini saya ada di Kota Pekalongan dan saya akan bertemu dengan seorang santripreneur yang memberdayakan umat sekitarnya dan beserta santri-santrinya untuk bertani dan bercocok tanam labu madu. Yuk ikut saya. Kawan Islam, Kiai Malkan atau yang biasa saya panggil Lek Malkan ini adalah putra dari Mbah Kiai Haji Khudori atau terkenal dengan nama Mbah Hu yang tinggal di Kertijayan. Putra mantu dari ulama spiritual di Kota Pekalongan, yaitu Mbah Kiai Haji Adam bin Abdillah dari yang disarekan atau dimakamkan di Grabyak, Sragi. Lek Malkan selain mengasuh majelis dzikir Darus Saadah, juga menekuni berbagai macam bidang usaha. Dia ada seorang entrepreneur. Banyak bidang usaha yang sudah pernah dirintis dan dikembangkan, dan saat ini beliau sedang menekuni usaha pertanian organik, termasuk di dalamnya adalah usaha labu madu yang akan kita tinjau bersama. Kali panen itu? Kali panen ya. Panen pertama? Belum tentu, belum tentu. Kadang panen pertama itu antara 2 sampai 5 kalau jenis ini. Sampai 10 lah, 2 sampai 10. Tapi kalau ini jenis jagung, Belanda. Kalau yang panah merah, panen sedikit 3 sampai 20 sekali panen ini. Sekali panen pertama? Satu tahapan. Ini temen produk dari Bogor, dari IPB. Ini varietas unggulan IPB, tapi tak tanam di cuaca panas kayak gini, keluarnya macam-macam gini. Nah di IPB semua keluarnya butternut, kayak apa, kayak kacang. Oh kayak kacang gitu ya. Beda apa, enak kok rasanya? Enggak masalah, betul kok, rasa sama. Ini tua. Mau diambil yang mana? Oh tua itu cek ya. Kuning di Mas. Yang ini kuning nih. Ini sama itu. Yang paling unik sama itu. Wah, itu kuning di gua iki. Itu masih hijau. Ini sama itu kuningan mana? Yang panjang ini. Kuning ini. Untuk kita supaya bisa memulai bisnis pertanian labu madu ini, kita kira-kira yang perlu dipersiapkan apa saja? Pertama, persemaian bibit biji labu madu, terus media tanam yang kita menggunakan planter bag, terus kemudian anjang-anjang. Setelah itu baru untuk rambatan pohon. Setelah itu baru untuk perawatan. Nah, perawatan ini biasanya lengkap dari tenaga operasional, terus penyemprotan nutrisi, pemupukan ya, sampai pestisida untuk mencegah serangga,
juga ada formula-formula yang untuk memacu agar buah ini bisa banyak dan bagus. Kalau ini yang varietas lokal atau yang Ini ada dua macam di sini juga. Ini ada varietas lokal yaitu panah merah. Ini kami menggunakan yang panah merah ini panah merah semua ini. Oh, ini panah Cuman merah. ini kualitas jumbo yang dari IPB, terus ada lagi yang F1. F1 itu kayak gitu tuh, F1, F1. Nah, ini yang dari IPB. Nah, terus yang satunya lagi yang dari impor dari Belanda, Jacqueline. Yang Jacqueline yang sebelah mana? Lah, itu buahnya kayak gitu, itu Jacqueline itu. Itu Oh, yang ini. Bentuknya kayak ini. kayak butternut ya, kayak betul. Oh, bentuknya lebih ini ya, lebih bagus. Eksotik ya bahasanya, kan eksotik ya. Bentuknya eksotik. Dan ini dari mulai tanam, dari tanam biji ke buah itu antara 65 sampai 70 hari. Tapi kalau dari tanam persemaian ke media sampai ke panen pertama itu antara 55 sampai 60 hari. Jadi total dari semen awal sampai panen Itu cuma total membutuhkan waktu 70-an hari. 70 hari itu ya sekitar 2 bulan. Dari semai biji itu. Cepat banget berarti Ya, untuk menghasilkannya termasuknya cepat sekali. Terus ini usia semakin lama, panen semakin banyak. Karena kalau satu tahapan itu dibutuhkan waktu cuma 60 sampai 80 hari, 70 hari. Itu biasanya satu tahapan. Kalau selama tidak kena virus, terus nanti berbuah lagi tahap kedua. Nah, kalau umur sampai 4 bulan berarti sudah melewati 3 tahapan, 4 tahapan. Gitu. Kali panen. Nah, kali panen. Nah, per panen tinggal rezekinya aja. Bisa 5, bisa 10, bisa 3. Kalau kira-kira modal awal yang dibutuhkan itu berapa, Le? Ini tinggal luasan tanah yang mau ditanami berapa meter persegi. Yang jelas ini satu pohon membutuhkan area 1 kali 2 meter. Itu untuk satu titik pohon. Jadi kalau 1000 meter berarti bisa untuk nanam 500 pohon. Kalau 1 hektar bisa 5000 pohon. Dan ini memang penghasilannya sangat mengejutkan. Jadi untuk skala 1 hektar itu dibutuhkan modal 350 juta. Kelihatannya modalnya kan tinggi banget ya. Iya. Tapi hasil panen itu bisa sampai 1,5 miliar. Untuk 3 kali panen ya? Untuk 3 sampai 4 tahanan itu. 3 sampai 4 panen. Pak, enggak 3 sampai 4 tahapan panen itu sampai 1,5 miliar. Padahal 3 sampai 4 tahapan panen itu sekitar berapa bulan itu? 4 bulan dari awal. Luar biasa. Ini solusi untuk mengatasi kekrisisan ekonomi pandemi COVID ini. Ini kira-kira konsep untuk memberdayakan para santri gimana, Le? Biar mereka itu ya selain menuntut ilmu agama, selain pikiran mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi juga produktif, punya aktivitas ekonomi sehingga bisa mandiri. Ini konsepnya Le Malkan bagaimana, Le? Ya ini belajar mengaji sambil berkarya, berusaha. Lah usaha yang tepat yang ada kaitannya dengan ngaji dan tentang ketuhanan. Ya itu ya bercocok tanam. Ya. Jadi kita untuk mencapai kehalalan thayyibatan itu dalam proses segi makanan itu banyak kan kita menanam sendiri, hasilnya bisa dinikmati sendiri ya, sebagian ya. Juga hasilnya kita jual dan uangnya itu kan jadi uang halalan thayyibatan ya, karena sumber asbabun nuzulnya kita tahu persis gitu. Dari hasil keringat tangan sendiri ya. Di samping itu memang di perkebunan dan pertanian ini ada wacana harapan yang sangat cerah untuk mendapatkan hasil yang melimpah. Gitu. Iya. Karena ini berkaitan dengan kemajuan teknologi,
Dan teknologi ini sebenarnya dulu dipunyai dan dikuasai oleh tokoh-tokoh kita pada zamannya Wali Songo, zamannya Sultan Agung. Yang dulu dari Thailand terus Vietnam itu belajar ke sini. Malah dulu belajarnya ke sini awalnya ya. Sekarang sana itu jadi lumbung padi dan kita ambil dari sana. Wah, kita ketinggalan zaman. Lah, saatnya kita kembali ke falsafah orang kuno yang memajukan, memakmurkan lewat pangan. Iya. Sekarang ini malah apa-apa diberi label Bangkok ya, jamu Bangkok ya. Padahal Indonesia itu enggak kalah loh. Enggak kalah. Di Indonesia punya keistimewaan di tanahnya. Ya. Nah, kawan, di laboratorium kecilnya Lek Malkan ini melakukan aktivitas eksperimen untuk meramu pestisida organik, pupuk organik, dan lain-lain. Serta beliau juga melakukan tumpang sari antara labu madu atau butternut pumpkin dengan kurma. Nah, hasilnya cukup menggiurkan juga, karena kalau untuk kurma sendiri dibutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk menunggu, sedangkan untuk butternut pumpkin atau labu madu hanya dibutuhkan beberapa bulan saja untuk menikmati hasilnya. Dan itu juga bisa dimix dengan labu tadi ya, Le? Iya. Jadi labu ya. Sambil menunggu panennya kurma, kita menanam labu per 2 bulan kita panen. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kita tidak usah nunggu lama-lama 3 tahun. Nanti mulai kurma panen, labu dikurangi. Kurma panen kedua, dikurangi lagi. Nanti ketiga panen, labu sudah dihilangkan. Kita cuma nyeger di kurma dan cukup. Dan ini bisa menyerap santri-santri yang selama ini ngaji di tempat Lek Malkan ya ini ya? Iya, menyerap tenaga santri untuk menghidupi santri. Iya. Jujur aja, kalau cuma sekedar menyerap tenaga tapi tidak mampu menghidupi kan percuma juga. Iya betul. Ini menangnya kan untuk kebutuhan hidup itu, untuk kehidupan santri itu mencukupi. Bisa mencukupi. Lebih daripada mencukupi. Iya. Kawan Islam, sekitar tahun 2000-an, Kiai Ibnu Malkan mendirikan majelis taklim dengan nama Darus Saadah, yang artinya adalah tempat untuk meraih keberuntungan atau kebahagiaan. Nama ini ia peroleh dari atau terinspirasi ketika melakukan tirakat bersama para murid-muridnya. Setelah dikonfirmasi, nama ini ternyata sama dengan nama masjidnya Mbah Adam yang dibangun di Desa Grabyak itu. Inilah yang kemudian disepakati menjadi majelis zikir Darus Saadah ini. Santri yang aktif sama-sama dengan Pak Yai Malkan ini ada sekitar 20-50 santri yang mereka tinggal atau berdomisili di sekitar Pekalongan dan Batang. Mereka sering ngaji bersama, zikir bersama, sekaligus bekerja bersama-sama. Karena ngaji itu sering jadi konsultasi masalah pekerjaan masing-masing, bagaimana baiknya, bagaimana meningkatnya, terus membuat sarana kerja bersama itu tadi sepakat. Terima kasih sekali Lek Malkan ini masukannya, semoga bisa menginspirasi kita semua bahwasanya sebagai santri kita tidak hanya melulu ngaji saja, tapi kita bisa melatih kemandirian dengan bekerja khususnya yang dengan tangan sendiri ya, sehingga tercapai halalan thayyiban itu betul-betul memuaskan hati. Demikian Pak Bika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kali.